Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Oke, pelajaran kali ini yaitu BMR. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, eh, sebelum masuk ke materi, tolong diisi absennya ya di kolom komentar. Nah, absen berdasarkan kolom komentar. Sekali lagi Ibu bilang absen diisi berdasarkan kolom komentar kehadiran. Oke, BMR. Kemarin Ananda semua sudah mencatat materi tentang berladang. Nah, berladang. Berladang ini merupakan tradisi orang Melayu yang sudah ada sejak lama. Nah, masyarakat Melayu ini biasanya berladang, yaitu menanam padi ataupun menanam tanaman yang dalam jangka waktu pendek. Tanaman yang jangka waktu pendek itu tanamannya seperti apa sih, Bu? Nah, tanaman yang jangka pendek itu yaitu tanaman seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, ataupun umbi-umbian. Nah, jadi ini ditanam dalam waktu jangka pendek. Jangka pendeknya berapa lama? 1 sampai 3 bulan. Itu dalam jangka waktu pendek. Nah, selanjutnya dalam berladang masyarakat Melayu tidak hanya cuma sekedar menanam seperti itu saja, langsung buka ladang, langsung kita tanam tanaman sayuran, tidak. Tetapi dalam tradisi Melayu itu berladang memerlukan tahap-tahapan, atau secara umum tahap-tahapan itu ada 9 ya anak-anak. Yang pertama itu merintis. Nah, kalau ada kata merintis berarti ini awal dari tahapan dalam berladang. Apa sih merintis itu? Merintis itu membuka atau membuat jalan menuju ke ladang. Nah, sebelumnya itu dalam lahan ladangnya itu tidak ada jalan, maka harus dibuka atau dibuat jalan. Nah, itu namanya merintis. Selanjutnya itu ada merembas. Merembas. Nah, merembasnya apa? Merembas ini sama dia dengan menebas rumput-rumput yang tinggi yang akan menghalangi jalan. Nah, yang ketiga itu ada menebang. Oke, anak-anak udah pasti tahu dong menebang tuh apa sih yang ditebang. Nah, menebang ini menebang pohon-pohon kecil yang nantinya mesti ditumbang untuk supaya agar lahan ladangnya itu bersih, ya kan? Yang keempat itu ada menutuh. Menutuh ini apa? Mungkin yang orang-orang Melayu tahu menutuh itu apa. Nah, menutuh itu merupakan mengumpulkan ranting-ranting kecil yang habis tadi ditebang. Nah, mengumpulkannya kembali ranting-ranting tersebut lalu diletakkan ke tengah-tengah ladang. Nah, yang kelima itu adalah meladang. Nah, meladang ini masih ada dia pohon-pohon ataupun rumput-rumput kecilnya, maka dia meladang ini membersihkannya terlebih dahulu dahan ataupun ranting-ranting yang masih tersisa serta kayu-kayu yang tersisa. Nah, kayu-kayu dan sampah-sampah tadi sama juga dikumpulkan ke tengah-tengah ladang. Nah, kemudian ada yang tahapan keenam yaitu memarit. Nah, memarit, kalau kita orang biasa memarit itu ya membuat parit mungkin ya anak-anak. Nah, tapi dalam Melayu memarit itu berbeda maknanya. Memarit itu jadi jika ada lahan ladang, nah dia tuh
terletak di masih banyak pohon-pohon tinggi ataupun hutan-hutan, maka dia membuat jalan di cangkulnya, membuat mencangkul sekeliling perladangannya itu tadi. Jadi di sini misalkan ladangnya, maka di sini dicangkulin, di sini dicangkulkan, di sini cangkulkan, di sini cangkulkan. Maka terjadi seperti persegi atau persegi panjang ya. Itu memari ini berguna untuk ketika ada hewan-hewan buas ataupun hewan-hewan yang lainnya yang akan merusak tanamannya mereka nanti tidak berjalan ke arah ladang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang tahapan ketujuh, yaitu membakar. Nah, membakar pohon, rumput, dan segala macamnya tadi dikumpulkan ke tengah ladang, kemudian membakarnya. Gunanya, kenapa di tengah-tengah ladang itu agar menjadi tanahnya hitam, menjadi gembur tanahnya. Nah, ke-9 itu ada ke-8 itu ada memurun. Nah, memurun ini, nah tanah yang tadi sampah-sampah yang tadi yang dibakar, kayu-kayu tadi yang dibakar, kemudian dikumpulkan kembali yang ada sisa-sisanya, dibuanglah ke pinggir-pinggir pinggir-pinggir lahan ladang. Nah, tahapan terakhir yang ke-9 yaitu menugal ataupun membenih. Nah, ini tahapan proses awal dari kita berladang. Jadi, para petani membersihkan dan menanam tanaman yang akan ditanam, menanam benihnya. Nah, itu seperti padi, kacang-kacangan tadi, sayur-sayuran, ataupun umbi-umbian, ditanamlah benihnya masing-masing. Nah, selanjutnya, materi yang sudah Ananda catat sebelumnya yaitu batas pemanfaatan alam. Nah, sama halnya ketika melakukan pemeliharaan lingkungan, ini berbanding lurus dengan cara memanfaatkan kekayaan alam juga. Nah, orang Melayu itu memanfaatkan alamnya itu berdasarkan iman. Kenapa berdasarkan iman? Nah, karena orang Melayu itu masih kental dengan adat istiadat mereka. Nah, adat istiadat mereka itu berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis ataupun berdasarkan ajaran Islam. Jadi mereka memanfaatkan kekayaan alam ini berdasarkan Islam. Nah, ketika ada orang yang merusak atau tidak merusak lingkungan alam atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka mereka dikatakan sama saja seperti binatang. Kenapa sama dengan seperti binatang orang yang merusak lingkungan ini? Dikarenakan hewan ataupun binatang itu mereka memiliki otak tetapi tidak memiliki pikiran. Mereka memiliki organ hati tapi tidak bisa merasa. Nah, ketika manusia mempunyai otak dan pikiran, mereka akan berpikir. Nah, sementara mereka mempunyai organ hati. Hati ini mempunyai perasaan. Ketika mereka merusak lingkungan, berarti mereka tidak mempunyai pikiran dan perasaan terhadap lingkungannya, sehingga sama saja dengan binatang. Nah, orang Melayu menyebutnya sama saja dengan binatang. Oke, untuk bab 1 ini pertemuannya hanya sampai di sini saja. Sebelum kita minggu depan melanjutkan ke UH ulangan harian pertama, Ibu ingin memberikan tugas kelompok, yaitu, anak-anak bisa membacanya di sini. Nah, ini ya, ada tugas identifikasikanlah ya. Nih.
Disimak, baca baik-baik, didengarkan. Identifikasikanlah cara berladang yang dilakukan orang Melayu di lingkungan tempat tinggalmu. Setelah mengidentifikasikan, kamu diharapkan mendeskripsikannya. Lalu, secara berurutan. Nah, susunlah kegiatanmu sebagai berikut. Yang pertama, cara menentukan lokasi perladangan. Yang kedua, menyusun rangkaian pekerjaan yang dilakukan dari awal hingga akhir tanaman akan dipanen. Yang ketiga, tuliskanlah tradisi kesenian yang ada di dalam rangkaian kegiatan berladang. Nah, tugas ini dilakukan secara berkelompok. Sekalian wawancarai para petani orang Melayu di sekitar tempat tinggal kalian, lalu hasil wawancaranya itu disusun berdasarkan tugas dari 1 sampai 3. Kemudian kalian ketik dan kumpulkan soft filenya bersama Ibu lewat WA grup, WA online, WA pribadi. Nah, untuk kelompok itu Ibu bagi 3. Ya, yang pertama itu ada kelompok 1, ketuanya adalah Elisa. Nah, anggotanya ada yaitu Chandra, Hafiz, Rajainal, Safri, dan Yunaldi. Untuk kelompok 2, yaitu ketuanya adalah Kristiani. Ketuanya Kristiani kelompok 2. Adapun anggotanya yaitu Haris, Ida, Andra, Hamdi, dan Darsono. Kelompok 3 itu ketuanya adalah Lewi. Adapun anggotanya yaitu Dwi, Alan, Lasro, dan Eko. Oke, 3 kelompok itu tolong dicatat tugasnya masing-masing dan kalian wawancarai. Batas pengumpulan tugas itu hari Jumat minggu depan sebelum ulangan harian hari Sabtunya. Oke, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.